Dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Melkias Dul, Anada depan berdoa membuka kebaktian kami. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, bahwa kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Semuanya karena kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga pintu tirai boleh terbelah dua. Artinya bagi kami tidak ada penghalang bagi kami untuk menyembah Engkau dimanapun kami berada. Di setiap waktu kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, kami semua hari di tempat ini Tuhan, kami ingin merasakan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke dalam tangan kasih-Mu hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan. Agar hari ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini boleh merasakan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami serahkan kembali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kami berikan sorak-sorai bagi Tuhan kami. Bapak Ibu boleh lihat samping kiri kanan muka belakang. Salam sehat, salam kasih Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Dia Raja segala bangsa. Dia Allah kami. Amin. Dia Tuhan kami. Yesuslah Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kami akan memberikan persembahan kami. Yang pertama, saya persilakan kepada para petugas. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi Allah Bapa, bagi Yesus Kristus Tuhan, bagi Roh Kudus penolong kami yang setia. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Tuhan membawa kami dari rumah kami masing-masing. Kami boleh ada di bait-Mu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami dengarkan firman Allah, kami sudah siapkan persembahan kami untuk kami menyembelikan berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami berupa perpuluhan, ucapan syukur dan kolekte. Mari Tuhan memberkati kami semua yang sudah siap memberi Bapa di surga. Kuduskan semua persembahan kami, terlebih hidup kami. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan dengan harta mata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk angkat daku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan dengan dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk
angkat aku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan terus ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan ku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Mari kami bangkit berdiri. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan ku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan ku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan ku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang terus menjaga setiap kami, menyertai kami. Engkau bukan hanya bersama kami, tapi Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Itu bukti kami masih bernafas, masih hidup sampai hari ini. Engkau masih percayakan banyak hal dalam keluarga kami. Dan kami minta terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini bukan sebuah formalitas, tapi kami ada karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlalu sangat amat baik dalam hidup kami. Minimal 1 minggu kemarin Engkau menyertai dalam pekerjaan kami, menyertai dalam keluarga kami, menyertai dalam toko kami, menyertai dalam bisnis kami, menyertai kami dalam pelayanan kami. Dan hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk mau bilang terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Karena tidak ada yang bisa kami balas akan penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya mau datang untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa kami balas. Oleh sebab itu, ajar setiap kami untuk kami tahu beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah beri yang terbaik, yaitu anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, hadir di tempat ini, lawat setiap kami. Kau memberkati agar setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan nanti dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, tolong agar setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih tim Person Worship.
Ada sukacita? Iya, harus ada dong. Tadi lagu ada yang bilang bahagia, bahagia, hanya muka tidak bahagia. Tadi lagu kedua, apa lagu ketiga ya? Ada kata bahagia, tapi saudara nyanyi seperti sedih begitu. Tapi ada kata bahagia, lagu apa ya tadi ada kata bahagia? Mau kita nyanyi ulang? Supaya saudara, Bapak Ibu lebih bahagia, kita perlu nyanyi ulang. Nyanyi dengan senyuman yang luar biasa. Oke. Saya selalu bilang bahwa rumah Tuhan adalah tempat di mana ada sukacita, ada damai, ada sejahtera. Harusnya waktu saudara datang gereja itu bukan seperti kita datang kantor ya. Tunggu, sudah pikir ini kerja apa sebentar. Bukan ya. Saya suka mengenai kata melayani. Ini sedikit sangkut paut dengan apa yang saya mau bawakan hari ini. Tadi waktu doa di belakang, saya dengar ada kata, berkati setiap kami yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan. Mungkin kita sudah lama lupa atau tidak ngeh mengenai kata melayani itu mengenai saudara memberi sesuatu, bukan saudara mengambil sesuatu. Ada amin? Melayani itu mengenai saudara memberi sesuatu, bukan saudara mengambil sesuatu. Kita mungkin sudah terlalu banyak hidup mengambil banyak hal dan kita lupa untuk memberi. Sedangkan Alkitab bilang lebih baik orang yang memberi daripada mengambil. Artinya itu dalam saudara. Kalau kita duduk dan kita renungkan, bicara mengenai melayani itu dalam. Berarti saya memberi. Ini bukan mengenai kenyamanan saya. Ini bukan mengenai saya suka atau tidak. Tapi ini kepercayaan yang Tuhan kasih untuk saya melayani. Artinya hari ini saya mau beri yang terbaik. Ada amin? Sama halnya waktu saudara datang di gereja. Bicara bukan mengenai apa yang saudara dapat saja. Tapi apa yang saudara mau beri. Penyembahan saudara buat Tuhan kah? Pujian saudara buat Tuhan kah? Persembahan saudara, Bapak Ibu saudara buat Tuhan kah? Selalu mengenai apa yang kita beri. Saudara tahu kenapa selalu mengenai apa yang kita beri? Karena Kristus sudah beri anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Dan itu lebih daripada cukup buat saudara dan saya. Untuk setiap hari kita tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus beri buat Tuhan? Saudara tahu kenapa kalau kita punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu? Saudara datang di gereja, saudara angkat tangan yang terbaik, saudara akan mengeluarkan pujian yang terbaik, saudara akan mengeluarkan penyembahan yang terbaik, bahkan saudara kasih senyuman yang terbaik buat orang di samping kiri kanan saudara. Kasih senyuman, kasih turun masker sebentar, kasih senyuman yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Saya yakin Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu, saudara datang, saudara beri make up yang terbaik buat saudara ya. Minimal hari ini beri yang terbaik buat orang di samping kiri kanan, senyuman yang terbaik supaya ada sukacita di sini yang kita bentuk dan biar Roh Kudus bekerja supaya ada damai dan sukacita yang lebih. Ada amin. Hari ini jam 7.36. Saya memulai dengan begini. Kebaikan Tuhan, the goodness of God, kebaikan Tuhan itu keputusan, bukan dikhususkan. Sekali lagi. Kebaikan Tuhan itu keputusan dan bukan dikhususkan. Keselamatan itu keputusan saudara untuk saudara terima. Tuhan tidak khususkan keselamatan untuk hanya orang sabu atau orang rote, agama Kristen saja dan agama lain tidak. Keselamatan itu bukan sesuatu yang khusus. Tapi keputusan saudara untuk terima. Sama halnya dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan, keselamatan itu adalah hasil daripada kasih dan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Tapi untuk hidup di dalam itu keputusan saudara. Sama seperti pagi hari ini. Saudara mau datang dengan bahagia atau tidak bahagia, keputusan di tangan saudara. Bapak Ibu, ada amin? Saudara mau datang dengan sukacita atau tidak sukacita, itu bukan sesuatu hal yang dikhususkan. Tapi itu sesuatu keputusan dari hidup saudara. Untuk saya mau datang dengan senyum, saya mau datang dengan semangat, saya mau datang walaupun ada masalah, tantangan, saya tetap percaya dia Tuhan, dia Raja. Hari ini ada sukacita dan damai sejahtera. Makanya orang Kristen itu hidup karena percaya. Bukan mengenai feeling. Oh hari ini uang lagi banyak, datang gereja harus sukacita. Oh hari ini Tuhan sudah jawab doa saya, hari ini saya datang harus dengan sukacita. Jadi sekali lagi saya pelan-pelan. Kebaikan itu keputusan, bukan dikhususkan. Saya mulai dengan begini. Waktu mulai dari zaman PL, perjanjian lama, sampai bahkan di zaman perjanjian baru. Tunggu ya, nanti kita baca ayat pelan-pelan. Sampai di zaman perjanjian baru, kalau saudara baca Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru,
ada beberapa hal yang mungkin saudara saudara sadar begitu. Ada beberapa hal yang terjadi sampai bahkan murid-murid pun masih punya pemahaman bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Karena mereka umat yang dikhususkan. Pelan-pelan ya. Tadi saya punya tema pertama, kebaikan itu keputusan, bukan dikhususkan. Nah, mereka punya pemahaman sampai ini, sampai zaman Kristus, sampai di PBE, perjanjian baru pun ada beberapa banyak orang punya pemahaman bahwa keselamatan hanya untuk orang bangsa yang dikhususkan, yaitu bangsa Israel. Kemudian saudara lihat, dinubuatkan, kemudian Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebenarnya di situ jelas, sebelum Kristus datang, Yohanes 3 ayat 16 tulis begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, saudara perhatikan baik-baik, makanya saya suka kalau baca Alkitab tuh satu ayat ada banyak makna. Satu ayat pengkhotbah yang berbeda bisa khotbah hal yang berbeda. Itulah keunggulan dari firman Allah. Saudara bisa baca ayat yang sama, pasal yang sama, perikop yang sama, tapi dia akan menjawab kebutuhan saudara sesuai kebutuhan saudara setiap hari, hal yang berbeda. Itu salah satu keunggulan dari firman Tuhan. Dan saya sudah baca ulang-ulang Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah salah satu ayat pegangan saya mulai dari saya kuliah sampai hari ini. Tapi ada selalu sesuatu yang baru waktu saya baca. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, saudara perhatikan garis bawahi, setiap orang, bukan bangsa Israel saja, bukan umat yang dikhususkan saja, bukan orang yang dikhususkan saja, bukan Kristen saja. Setiap orang, ada amin. Bilang di samping kanan Bapak Ibu, setiap orang, termasuk istri saya, termasuk suami saya, termasuk anak saya, karena keselamatan dan kebaikan Tuhan bukan dikhususkan, tapi buat semua orang. Kita pelan-pelan dulu ya Bapak Ibu, kita paham ini dulu. Sampai zaman perjanjian baru, makanya kalau saudara baca kemudian, setelah Yesus terangkat, Roh Kudus turun, saudara masih ingat kisah mengenai Petrus, dia bermimpi atau mendapatkan penglihatan, ada jala besar turun, kemudian ada semua binatang. Kita waktu di sekolah minggu suka dapat cerita model begini. Ada semua binatang haram di situ. Turun, Tuhan kasih turun, kemudian Tuhan bilang kepada Petrus, silakan makan. Waktu itu konteksnya Petrus lagi berdoa dan dia merasa lapar. Kemudian Tuhan kasih turun penglihatan, ada binatang, hampir banyak binatang dalam jala yang besar. Kemudian Tuhan bilang, Petrus sekarang makan. Saudara tahu apa yang Petrus bilang? Sampai 3 kali binatang ini turun. Petrus bilang, saya tidak pernah menyentuh makanan yang tidak halal. Saya selalu makan makanan yang halal. Kemudian nanti di pasal 11-nya kalau saudara baca, di situ ternyata penglihatan itu bicara mengenai keselamatan itu buat semua orang di luar orang Israel. Jadi keselamatan, kebaikan Tuhan tidak dikhususkan buat seseorang, tapi buat semua orang. Baru kemudian Petrus mulai mengerti. Saudara bisa bayangkan, Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus, Kristus sudah naik, Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah pelayanan beberapa kali, tapi ternyata Petrus masih punya pemahaman bahwa oke, kita hanya melayani di beberapa tempat. Bukti lain lagi, sebelum Kristus terangkat, dia bilang kepada murid-murid, tunggu di loteng Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas engkau, maka engkau keluar jadi apa? Saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara dapat sesuatu? Ini bukti seharusnya pemahaman mereka sudah diubahkan mulai sejak awal Kristus datang. Sejak Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya mereka harus mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan, karena keselamatan dan kebaikan Tuhan tidak dikhususkan. Ada amin. Tapi banyak kali dalam hidup kita, kita masih khususkan beberapa hal. Kita khususkan mana yang harus kasih buat Tuhan dan mana yang tidak harus kasih buat Tuhan. Kita khususkan mana yang saya harus beri untuk Tuhan dan mana yang tidak saya harus beri untuk Tuhan. Dulu ada beberapa hamba Tuhan khotbah dan mereka bicara, biasa di dalam rumah tangga yang sekolah Alkitab itu kita kasih anak yang paling bodoh.
Dia tidak naik kelas. Dia bermasalah, nakal dan lain sebagainya. Kemudian ini anak yang kita beri untuk dia sekolah Alkitab. Saya hanya mau bahas saudara begini. Dalam hidup terkadang ada yang kita khususkan. Tapi bicara mengenai kebaikan Tuhan, Tuhan selalu berikan kebaikan buat semua orang. Tapi untuk hidup di dalam kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan, dia mati buat semua orang di kayu salib. Dia tidak mati buat beberapa orang, dia mati buat semua orang. Tapi untuk hidup dalam keselamatan, hidup dalam the goodness of God, itu keputusan saudara dan saya. Hari ini saya mau hidup dalam kebahagiaan, sukacita dari Tuhan atau tidak. Saya mau hidup dalam kebaikan Tuhan atau tidak. Keputusan di tangan kita. Sekali lagi, kenapa? Karena Tuhan kasih saudara free will. Hak bebas untuk saudara memilih. Hak bebas untuk saudara mencintai dia atau tidak mencintai dia. Hak bebas untuk saudara mengasihi dia atau saudara tidak mengasihi dia. Jadi keputusan mengenai saudara hidup dalam kebaikan Tuhan ada di tangan saudara. Makanya setiap kali kalau saudara datang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus datang, saya selalu tanya, ada sukacita kah? Minimal, kalau biasa pengkhotbah bilang begini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Minimal kita tahu kita dikasihi. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Oke. Kita masuk. Saya tidak perlu baca, itu saudara pulang, saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 11 ya, mengenai Petrus. Saya mau baca dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan bilang begini. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa. Berarti pangkat ipar ya, begitu ya. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Perhatikan baik-baik. Oke. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan, tanah perjanjian. Mereka belum sampai di tanah perjanjian. Tapi mereka sedang alami janji-janji Tuhan. Tapi belum sampai kepada tempat tujuan. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Maka, mana nih? Oke, memberikannya kepadamu bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik. The goodness. Berbuat baik kepadamu. Dia tidak titik di situ. Dia koma, lanjut. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tahan dulu ya ayatnya. Saya suka. Sebab itu, jadi Musa ajak iparnya Hobab untuk ikut bersama-sama mereka. Karena Hobab mau pergi keluar dari perkumpulan orang yang dikhususkan. Bangsa Israel. Dia ingin keluar dari komplotan ini. Dia ingin keluar dari bangsa ini. Musa ajak dia kembali. Kalau bisa jangan keluar dari sini. Waktu saya baca ini, satu yang saya pelajari buat saya pribadi. Saya mau bagi buat saudara. Kita sudah rintis gereja 7 tahun lebih. People come, people go. Orang pergi, orang datang. Salah satu ciri saya tidak maksud saudara harus contoh, mungkin ini salah. Pendeta juga manusia ya saudara. Senyum dulu saudara, Bapak Ibu, kasih senyum yang terbaik. Biasa cara saya, waktu saya baca ini, saya bilang Musa luar biasa nih. Dia orang yang luar biasa, orang mau keluar nih. Kalau saya bisa kontekskan sekarang, kalau dia mau keluar dari gereja, Musa cari dia, Musa ajak kembali dia datang di gereja. Ajak kembali dia datang komsel, ajak kembali dia datang connect group. Dia bilang kamu jangan pergi, tunggu di sini supaya engkau menikmati kebaikan yang kita rasakan oleh Tuhan. Karena dia sumber kebaikan, the goodness of God. Dia Allah yang penuh dengan kebaikan. Jangan pergi. Waktu saya baca ini, saya seperti ditampeleng saudara. Beberapa banyak kali kalau di jemaat kita, selama 7 tahun lebih. Kalau mereka bilang, Pak Pastor, kita mau pindah gereja nih. Saya bilang pintu ada di sana, keluar. Dan banyak orang yang sudah pergi. Saya hanya kasih satu
Saya hanya kasih satu informasi buat mereka. Jangan pindah agama. Pindah gereja boleh, silakan. Karena bagi saya, kalau mereka tidak bertumbuh di sini, cari tempat atau tanah lain untuk mereka bertumbuh. Bagi saya, hanya waktu saya baca ini, saya bilang Musa orang yang luar biasa. Dan saya mungkin masih belajar untuk sampai di tahap itu. Beberapa banyak kali saya bilang, kalau mau keluar, keluar. Pintu ada 2 di sini, silakan keluar. Dan mereka keluar dan tidak kembali. Yang susah siapa? Saya harus berdoa lagi. Tuhan kirim jiwa. Waktu saya baca ini saya bilang Musa luar biasa. Mungkin karena kita terlahir nih dari keluarga lumayan kaku, saudara. Maaf Pak Pendeta. Untuk mari good job. Wih lu pun kerja bagus. Mari. Agak susah buat kita ngomong. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Mereka kerja bagus. Mereka melayani luar biasa. Hanya kadang kalau orang mau keluar gereja, pemikiran saya, kalau engkau sudah cinta yang lain, kenapa engkau pertahankan kita? Berarti ini cinta 2 sisi dong. Ya engkau pindah. Kan bicara mengenai gereja, bicara mengenai sesuatu yang engkau kasihi dong. Saudara bisa bayangkan, yang lagi pacaran, saya lihat muda-muda banyak sini. Yang lagi pacaran, ini zaman sekarang terjadi saudara. Jadi saya harus omong buat anak-anak muda. Kalau saudara pacaran dengan laki-laki atau perempuan yang tiap hari ketemu hanya omong mantan saudara atau mantannya dia, omong cerita, wih beb mantan ini biasa kalau makan begini suap. Kalau beb mantan tuh kalau ajak tuh pergi di tempat mahal. Nah kalau ketemu model begini, putuskan dia sekarang. Sama dengan gereja, saudara ada di sini, saudara cerita gereja yang lain. Saudara artinya saudara lupa mengucap syukur dengan apa yang saudara punya di sini hari ini. Karena saya punya dasar, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan seseorang. Tuhan bisa pakai pendeta saja, siapa saja. Tuhan bisa pakai gereja mana saja. Tapi waktu saya baca Musa, saya bilang Tuhan, oke. Saya memang bertumbuh dari keluarga yang kaku Tuhan. Tapi kayaknya bisa dicoba kayaknya. Saya akan coba Tuhan. Kalau ada yang mau keluar gereja, kakak jangan di sini sa. Memang agak susah, tapi bisa. Karena tadi saya mulai dengan waktu bicara melayani, mengenai apa yang kita beri, bukan apa yang kita ambil. Itulah melayani. Ego kita yang diberikan, kesombongan kita yang diberikan. Kita tidak harus ambil sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kemudian dia bilang ayat selanjutnya, tolong. Tetapi jawabnya kepada Musa, ini Hobab. Musa ajak dia, jangan pergi dari Israel. Tetap ada di sini. Aku tidak ikut. Saudara pernah aplikasikan dalam hidup saudara? Tuhan suka kasih yang jelas nih. Ini jalan lurus. Jalan sempit, kalau saudara masih di sekolah minggu dulu Bapak Ibu. Saudara pasti masih ingat nih. Tuhan kasih jelas, jalan lebar itu menuju neraka, jalan sempit itu menuju surga. Jelas, Tuhan kasih instruksi lewat Alkitab itu clear, jelas, tidak ada yang tidak jelas. Tapi banyak kali kita mau yang tidak jelas. Sama seperti anak muda, entah generasi Y kah, generasi Z kah. Saudara, ada istilah, ada generasi Z, ada istilah generasi apa begitu. Z ini entah setan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi saudara, ada beberapa orang begini. Mereka ada beberapa perempuan, ada beberapa nona-nona, ada beberapa laki-laki. Dapat ketemu laki-laki yang jelas, perempuan yang jelas, mereka tidak suka. Alasannya apa? Kakak, terlalu kebaca. Terlalu jelas. Dia mau yang tidak jelas. Dia mau tuh sesuatu yang ini nyong tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Zaman sekarang. Jadi kita kadang urus model begini nih karena kita generasi yang berbeda, agak bingung. Mereka suka yang perempuan tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Entah di mana begitu. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dia datang. Ya mereka suka dengan begini. Kata mereka misterius. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dan dia nikah, tiba-tiba hilang dari rumah. Tiba-tiba saudara sendiri yang urus anak. Saudara bisa bayangkan kalau dia misterius waktu pacaran dan waktu nikah. Tiba-tiba dia hilang 1 bulan tidak pulang rumah, tidak ada kabar. Nah saudara terima misterius saudara. Saudara kakak dia misterius.
Ya terima waktu saudara nikah, satu kali dia akan misterius dan dia tidak pulang rumah 2-3 bulan. Baru saudara sadar, oh iya dia misterius. Nah Tuhan kasih jelas lewat Musa. Kasih tahu di Hobab, iparnya Musa. Jangan keluar dari Israel, tunggu di sini. Supaya engkau, cuman satu alasan Musa. Engkau menikmati kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Dan itu jadi alasan kuat buat saya. Kalau saya pernah menikmati kebaikan Tuhan dalam gereja ini, dalam perintisan ini, waktu mereka mau keluar, saya tahan mereka. Jangan keluar, nikmati kebaikan Tuhan bersama-sama saya. 7 tahun lebih kita sudah lewati. Dan saya lihat banyak orang lama di sini. Mulai dari gereja ini rintis. Dan saudara tidak keluar dari tempat ini. Saya yakin karena saudara menikmati kebaikan Tuhan yang sama yang Pak Gembala dan Ibu Gembala nikmati. Aku tidak ikut, ini kita. Tuhan kasih baik nih. Kita tidak mau. Karena bagi kita, planning kita, rencana kita, program kita lebih baik daripada program Tuhan. Kita bilang tidak, kita tidak ikut. Melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kemudian ayat berikut. Kata Musa, ajak lagi. Janganlah kiranya engkau tinggalkan kami. Orang Kupang nih kalau sudah ajak satu kali dia mau ikut, ya sudah besok ajak mah Bapak. Mau datang biar su. Belajar dari Musa. Ajak lagi. Saya bilang Tuhan sudah dia sone mau di sini lagi. Biar sudah pergi di gereja lain. Musa datang lagi. Ajak orang yang sama untuk stay di bangsa Israel. Tinggal di bangsa Israel. Sebab engkaulah yang tahu. Perhatikan baik-baik. Apresiasi. Ini namanya apresiasi. Penghargaan yang kita kasih buat mereka yang sudah melayani selama ini. Makanya di gereja kita dalam 1 tahun, 1 kali kita apresiasi semua volunteer. Mereka yang kerja tidak digaji. Volunteer itu kerja tidak digaji. Mereka yang jadi host tidak digaji. Mereka yang melayani sebagai pemusik tidak digaji. Mereka yang melayani sebagai singer, song leader tidak digaji. Tapi mereka tetap berikan yang terbaik. Apresiasi minimal. Ada amin. Yes. Musa apresiasi Hobab. Waktu dia mau keluar dari bangsa Israel. Dia bilang begini. Bagaimana kami berkemah di padang gurun? Bagaimana kami bisa berkemah? Kalau engkau tidak ada Hobab, maka engkau dapat menjadi, sudah bicara mengenai perkemahan lagi dia bicara. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Itu keunggulanmu, itu skillmu, itu talentamu. Sekali-sekali kita perlu omong. Engkau baik dalam pekerjaanmu, engkau good job dalam pekerjaanmu, engkau great dalam pekerjaanmu. Jangan keluar dari sini, kami butuh engkau. Ada amin Bapak Mama. Musa. Janganlah kiranya tinggalkan kami. Mungkin saudara bilang, jangan Bang, Pak Pendeta. Kalau ketong di Kupang buat model begini, dia angkat kepala. Dia besar kepala, dia tinggi hati. Saya mau bilang, itu urusan dia. Urusan kita apa? Tahan dia. Alasan cuma satu. Dia menikmati kebaikan yang sama yang saya sudah menikmati. Ayat selanjutnya. Jika engkau ikut, perhatikan baik-baik, bersama-sama kami, Musa, bangsa Israel, gereja ini, komsel ini, maka kebaikan, perhatikan dia bicara lagi mengenai kebaikan. Maka kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada kami, perhatikan baik-baik, akan kami lakukan juga kepada kamu. Waktu saya baca, artinya kalau dalam jemaat sekalipun, kita belum bisa menikmati kebaikan dari orang lain, kemungkinan dia belum menikmati kebaikan dari Tuhan.
Kita bisa satu gereja, kita bisa satu komsel, kita bisa satu connect group, bahkan kita bisa satu dalam keluarga. Tapi kalau dia tidak pernah menikmati the goodness of God, dia tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan, agak susah dia berbuat baik buat saudara. Sama halnya kalau orang tidak pernah rasa dikasihi, agak susah untuk dia mengasihi. Kalau dia tidak pernah dicintai, agak susah dia mencintai. Dia harus rasa terlebih dahulu. Dan Musa dan bangsa Israel sudah rasa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Selama mereka di padang gurun. Mereka menikmati mana, mereka menikmati berkat, daging dan lain sebagainya. Tuhan menyertai tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai hidup mereka. Mereka rasa kebaikan Tuhan. Dan dia bilang kepada Hobab, jangan keluar dari sini. Menikmati bersama-sama kami kebaikan Tuhan. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepada kamu. Akan Tuhan lakukan, karena tanah perjanjian belum masuk di dalam. Tapi mereka tetap percaya kebaikan Tuhan. Walaupun, saudara bisa bayangkan tadi ayat sebelumnya kita baca, mereka belum masuk tanah perjanjian. Tapi mereka menjanjikan kepada Hobab, bahwa jangan pergi supaya menikmati kebaikan Tuhan. Tanah perjanjian belum masuk nih. Sama halnya seperti saudara berdoa buat kesembuhan. Saudara belum disembuhkan, tapi saudara janji kepada orang yang lagi sakit, percayalah Tuhan pasti sembuhkan engkau. Padahal kita belum disembuhkan, belum masuk tanah perjanjian. Tapi itulah Kristen, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita belum lihat tanah perjanjian, kita belum lihat Tuhan jawab doa kita belum lihat Tuhan sembuhkan penyakit kita belum lihat istri suami kita diselamatkan. Tapi percaya. Oke. Saya sudah mau selesai. Ayat berikut. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Nanti saudara pulang, saudara bisa baca. Bukti bahwa pada akhirnya mereka stay. Ada beberapa orang-orang di luar bangsa yang dikhususkan menikmati kebaikan Tuhan karena keputusan, bukan karena dikhususkan. Karena saudara lihat selama perjalanan di padang gurun, yang dinamakan bangsa yang dikhususkan, berapa banyak yang mati dan yang masuk tanah perjanjian, orang-orang yang ambil keputusan untuk terima itu. Hampir semua mati di padang gurun. Dan generasi baru yang masuk di tanah perjanjian. Jadi ini bukan soal keselamatan atau kebaikan Tuhan dikhususkan buat seseorang. Bukan. Tapi ini mengenai keputusan saudara dan saya untuk mau stay, mau tinggal di dalam hadirat Tuhan atau tidak. Mau tinggal di dalam jam doa saudara atau tidak. Mau tinggal dalam gereja saudara atau tidak. Mau tinggal dalam connect group, komsel saudara atau tidak. Keputusan di tangan saudara. Karena kebahagiaan bukan mengenai feeling. Kebaikan Tuhan bukan mengenai saudara hari ini rasa baik dan besok tidak rasa baik. Dia Immanuel. Dia menyertai saudara di saat baik maupun tidak baik. Dan dia tetap baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik dalam kondisi tidak baik, situasi tidak baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak baik, Allah tetap baik dalam hidup saudara sampai detik hari ini. Ada amin. Waktu tinggal 5 menit berarti ya. Kebaikan itu keputusan, bukan dikhususkan. Yang terakhir. Tadi saya sempat singgung mulai dari awal. Yohanes 3 ayat 16. Aduh.
Terima kasih Ibu Gembala. Kebaikan itu mengenai memberi, bukan mengenai mengambil. Yang terakhir. Tadi saya sempat singgung ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, ini di satu ayat yang sama. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan, memberikan. Jadi kalau saudara baik tapi tidak tahu memberi, itu bukan kebaikan. Dan memberi bukan mengenai persembahan dan perpuluhan saudara saja. Waktu saudara, skill saudara, talenta saudara. Yesus sudah kasih contoh dari awal mula dia datang. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan, memberikan. Kebaikan itu mengenai memberi. Jadi kalau saudara mau ukur seberapa besar saudara sudah buat baik, ukurlah seberapa besar saudara sudah memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada istilah kata sekarang namanya selfish relationship. Selfish relationship ini bicara mengenai dia mau bangun hubungan, tapi semua tentang dia. Aku, saya, beta. Generasi sekarang begini. Mereka mau membangun hubungan sebagai tanda bahwa mereka memberikan sesuatu, tapi ternyata mereka mengambil sesuatu. Dari selfish relationship. Saya kasih contoh simpel. Untuk minimal kita, saya dan saudara, Bapak Ibu, kita cross check, kita ada di posisi mana. Berapa banyak kita datang gereja supaya kita rasa bahwa bisa bantu apa ya buat gereja. Berapa banyak kali kita masih stay di dalam komsel supaya kita rasa apa yang kita bisa buat untuk komsel atau buat untuk Tuhan. Tapi berapa banyak kita punya dasar yang salah. Kita mau cari contoh seperti ini. Saudara mungkin masuk sebuah gereja atau masuk tergabung dalam sebuah komunitas atau apalah itu yang saudara namakan. Saudara niatnya mau berbagi. Contoh, saudara masuk gereja, ada beberapa dulu orang biasa bilang begini. Mereka yang pindah-pindah gereja mereka bilang begini. Saya pindah karena saya tidak nyaman di situ. Atau saya masuk karena saya nyaman di sini. Saya masuk karena dia punya jemaat semua nih. Soalnya suka gosip, dong orang baik semua. Makanya saya masuk di sini. Saya tergabung dalam komsel ini atau saya tergabung dalam tim praise and worship ini karena mereka orang yang punya skill luar biasa. Saudara sadar sesuatu Bapak Ibu? Kita ada dalam selfish relationship. Kita mau masuk dalam sebuah gereja, tapi kita mau dapat sesuatu dari sebuah gereja. Saya masuk karena saya rasa nyaman. Berarti ini tentang saudara dong, bukan tentang orang lain dong. Saya mau melayani karena saya bisa belajar talenta atau skill daripada orang lain. Artinya kita mau mengambil sesuatu dari orang lain. Sehingga kita lupa dasar daripada kebaikan adalah memberi. Bukan mengambil. Nah terkadang ini yang paling sulit dalam hidup. Melepaskan. Paling sulit dalam hidup. Saya sangat mengerti saudara, Bapak Ibu. Saudara yang sudah punya anak. Kemudian saudara lepaskan mereka untuk mereka harus nikah. Itu momen yang sulit. Saya tahu itu momen yang sulit. Karena hari ini pun saya sudah overthinking mengenai ini. Saya sudah pikir berlebihan mengenai Willow khususnya. Saya punya anak perempuan. Dia baru berapa bulan. Saya sudah pikir satu saat ada laki-laki datang lamar dia atau dia mulai pacaran. Saya mulai pikir jauh. Kenapa saudara tahu? Kita sulit untuk melepaskan. Itu yang terkadang buat kita tidak bisa maju. Sedangkan Tuhan sudah punya planning yang luar biasa buat hidup saudara di masa depan. Tapi terkadang ada sesuatu yang kita perlu lepaskan hari ini. Seperti contoh, dosa saudara harus lepaskan hari ini. Pelanggaran saudara harus lepaskan hari ini. Saudara mau menikmati kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang saudara harus lepaskan. Ada aman. Kalaupun liturgi saya harus lepaskan. Saya harus lepaskan. Yesus kasih batal berapa banyak kali hari Sabat untuk kasih sembuh satu orang. Itu liturgi mereka pada saat itu yang tidak boleh dilanggar.
Tapi Yesus lepaskan dengan alasan cuma satu. Supaya mujizat terjadi, manusia diselamatkan, manusia disembuhkan, orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dia harus langgar ini semua supaya yang paling penting bagi dia, manusia. Bukan hari, bukan jam, bukan waktu, bukan liturgi. Manusia, saudara dan saya. Yang paling penting bagi Kristus. Dan kalau dia harus rubah segala sesuatu, dia akan rubah segala sesuatu. Cuman untuk saudara dan saya. Dia harus turun dari sorga buat saudara dan saya. Dia turun buat saudara dan saya. Dia harus mati buat saudara. Dia mati buat saudara. Dia langgar semua hal untuk saudara dan saya diselamatkan. Kemudian kita bakalai hanya gara-gara sebuah liturgi. Dan kita rasa kita paling baik dan yang lain tidak baik. Karena mereka tidak sama seperti kita. Saudara, kalau baca selama Yesus datang, cara pelayanannya sangat amat berbeda dengan ahli Farisi, ahli Taurat pada saat itu. Makanya mereka benci dia karena dia beda dengan mereka. Akhirnya pernah saya khotbah, berbeda belum tentu sesat. Yang seragam belum tentu betul. Saudara boleh datang gereja pakai seragam semua sama. Itu tidak buat saudara satu hati kan? Ada amin? Saudara suami istri datang couple terus, couple terus, couple terus. Saya yakin di rumah bakal lagi terus. Karena apa? Saya ulang-ulang, saya punya istri suruh couple beberapa banyak kali. Couple, saya tidak mau. Hitam sama-sama, putih sama-sama. Bakal lain nanti kan? Kita couple barang-barang. Baju sama-sama warna, pulang bakalai sama. Saudaranya sama seperti Facebook, Instagram hari ini. Saudara ingin menunjukkan sesuatu yang baik saja. Saudara tidak menunjukkan sesuatu yang realita hidup saudara. Itu namanya bohong. Bahasa lebih halusnya apa? Pencitraan. Bahasa rohaninya apa? Munafik. Kan Alkitab bilang, bukan saya, minta maaf. Alkitab bilang. Maaf, ini isu terakhir. Berbuat baik itu mengenai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita ambil. Sudah habis nih, sudah habis. Saya akhiri dengan kesaksian ini. Kita sudah beberapa tahun, 5 tahun, kita bergumul. Gereja kita butuh beberapa alat. Kita bergumul dan terakhir kita butuh uang untuk beli beberapa alat. Tapi kita harus belajar untuk tahu memberi di saat saudara tidak punya sekalipun. Terakhir kita buat pengobatan gratis di gereja, kemudian bagi kacamata gratis, kemudian pengobatan gratis dibantu oleh beberapa dokter yang punya hati luar biasa buat Tuhan. Tapi kita masih tetap bergumul dengan Tuhan. Kita terkadang rasa bahwa Tuhan kita butuh sesuatu. Kita baru rintis, baru 7 tahun lebih. Setelah COVID banyak hal yang kita butuhkan. Dan dalam khotbah ini saya tidak pernah bicara mengenai hal ini. Saya tunggu Tuhan jawab dulu. Karena nanti Tuhan belum jawab, nanti pikir kita minta-minta lagi di sini. Biar Tuhan jawab supaya saudara tahu bahwa saya tidak minta-minta sini. Kemudian setelah kita buat pengobatan gratis dan lain, kita belajar untuk memberi. Karena kebaikan itu mengenai memberi. Kalau kita bilang gereja kita baik dan kita belum melakukan sesuatu buat tetangga di kiri kanan kita, perlu dipertanyakan kebaikan kita. Karena kebaikan bicara mengenai memberi. Kita masih tetap bergumul buat ada beberapa alat, sound dan lain sebagainya, kita berdoa. Satu hari, ada seorang di luar jemaat, dia telepon. Dia bilang datang dulu di gudang. Saya bilang mau buat apa Pak? Datang lihat dulu, banyak alat kita yang sudah lama tidak dipakai. Kalau saya mau bersaksi, mulai dari awal kita rintis, Tuhan lakukan banyak hal dalam gereja kita. Paling tidak enaknya itu tunggu, saudara. Kenapa harus lama? Percayalah, terkadang cara Tuhan itu tidak baik menurut saudara. Tapi saya mau pastikan selalu berhasil. Selalu berhasil cara Tuhan. Walaupun terkadang bagi kita tidak baik. Tunggu itu tidak baik buat kita. Tapi selalu berhasil cara Tuhan. Dia telepon, dia bilang mari datang. Kemudian saya pergi di daerah Oiba, tunggu, kemudian dia datang.
Saudara tahu buka gudang itu alat sound. Itu untuk lapangan semua. Kemudian istrinya juga ada situ. Suaminya bilang, coba lihat mana yang diperlukan diambil. Saya bilang, wow. Ini tawaran yang luar biasa. Kita kan berdoa buat beberapa hal. Tapi ditawar satu gudang. Saudara lihat cara kerja Tuhan. Dia akan jawab doa saudara melampaui apa yang saudara pernah doakan. Melampaui apa yang saudara pernah minta daripada Tuhan. Masalahnya cuma satu, waktu. Itu yang kadang kita tidak kuat di situ. Waktu dia masuk ke situ satu gudang. Saya kan pendeta. Harus tetap cool dong. Dia bilang, istrinya bilang, tolong lihat, ini Pak mau bawa semua, bawa sa. Taruh sa di gereja. Saya bilang, oh iya Ibu. Tapi hatinya sudah angkat semua, angkat semua. Kemudian kita pilih beberapa barang, kita bilang nanti kita butuh apa lagi baru kita datang. Dia bilang, iya Pak kalau butuh apa lagi, datang saja, ini masih ada alat semua. Mereka tidak rawat di sini, jadi bawa saja. Kita bawa mixer, kita bawa 2 monitor, kita bawa kabel snack yang 32 channel. Selama ini kita hanya pakai mixer hanya 16 channel. Dan kita berdoa itu untuk mixer digital. Tuhan kasih manual, tapi 32. Artinya dia mau kasih belajar kita untuk 32 dulu baru digital nanti ya. Dia kasih lebih dari yang kita doakan. Ada satu pendeta juga yang ikut saya, gigi di luar terus. So dia bisa tahan ini gigi di luar terus. Senyum terus. Saya bilang angkat cepat, jangan sampai perubahan pikiran kita bisa bayar. Dia suka kasih barang, dia bawa mobil lagi buat kita antar di gereja. Tuhan luar biasa saudara. Kalau saudara tiap hari renungkan kebaikan Tuhan, tidak ada yang bisa saudara balas kebaikan Tuhan. Yang ada hanya pengucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari. Dan waktu saya mau jalan, dia punya istri bilang, jangan lupa ya, datang ambil lagi yang sisa. Saya bilang, baik, saya datang. Waktu kita belajar untuk memberi dari apa yang kita punya, ini bukan mengenai berapa besar. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan Musa ke padang gurun tanpa ada sesuatu yang dia pegang di tangannya dia. Selalu ada di tangan saudara untuk saudara mampu memberi. Sebagai bukti saudara orang-orang baik. Karena sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Selalu ada sesuatu di tangan saudara. Yang saudara bisa share, saudara bisa bagi buat tetangga saudara. Saudara bisa share, saudara bisa bagi buat teman komsel saudara. Bisa bagi buat jemaat saudara. Bisa bagi buat siapa saja. Selalu ada sesuatu di tangan saudara. Yang Tuhan taruh, Tuhan tetapkan bagi saudara. Seperti Musa taruh, seperti Tuhan taruh tongkat di tangan Musa. Selalu ada sesuatu yang Tuhan mampu melakukan mujizat lewat tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap sesuatu yang sederhana ini dapat memberkati kehidupan saudara. Karena itu sudah memberkati saya. Dan saya berharap kebaikan yang saya rasakan, saudara pun rasakan hal yang sama. Seperti Musa ingin Hobab iparnya merasakan kebaikan yang sama. Selama ini Tuhan sudah menyertai mereka. Dan ada beberapa bukti ayat lainnya. Ada beberapa bangsa yang tidak dikhususkan. Tapi mereka pada akhirnya terima keselamatan dan kebaikan Tuhan. Bukan karena mereka dikhususkan. Tapi karena keputusan mereka. Dan pagi hari ini momen yang tepat. Apa yang mau saudara putuskan dalam hidup saudara? Saya hanya begini-begini selama 50 tahun, 60 tahun. Atau saya mau putuskan, Tuhan lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Karena saya tahu saya punya tujuan yang besar. Karena saya punya Allah yang besar. Saya tidak mau hidup seperti begini. Saya mau menikmati kebaikan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena selama saya masih hidup, saya percaya ada sesuatu kebaikan Tuhan yang dia ingin kerjakan buat kehidupan saudara. Dan dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Keputusan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, ada di tangan saudara. Dia ingin saudara memilih dan dia kasih saudara hak bebas untuk saudara memilih. Karena dia tidak ingin saudara mengasihi dia dengan terpaksa. Dia ingin saudara menikmati setiap menit, setiap hari kebaikan Tuhan. Saudara boleh tundukkan kepala, tutup mata sebentar.
beberapa detik ini saudara mulai merenungkan kebaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat anak-anak saudara. Kebaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Walaupun terkadang kita rasa masih rumit dalam ekonomi kita, finance kita, pekerjaan kita, hubungan kita. Tapi minimal pagi hari ini. Saya sudah hidup 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan terkadang kita lupa untuk duduk dan merenungkan dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau terlalu baik buat hidup saya. Saya masih bernafas sampai hari ini. Saya masih hidup sampai hari ini. Anak-anak saya luar biasa hari ini. Istri saya luar biasa, suami saya yang Kau tempatkan sebagai suami yang luar biasa dalam hidup saya walaupun dia masih punya kekurangan dan kelemahan. Terima kasih buat pekerjaan ini, terima kasih buat toko yang Tuhan berikan, terima kasih buat bisnis yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Engkau masih memberkati toko kita dalam keadaan seperti ini, masih laris manis. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan masih berikan buat kios kami yang kepercayaan Tuhan masih berikan karena bukti kebaikan Tuhan buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Engkau tetap baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Engkau tidak pernah tidak baik dalam hidup kami. Walaupun keadaan tidak baik, Engkau tetap baik. Walaupun sikon tidak baik, Engkau tetap baik. Cuaca tidak baik, Engkau tetap baik. Doa belum dijawab, Engkau tetap baik. Penyakit kami belum disembuhkan, Engkau tetap baik. Mujizat belum terjadi, Engkau tetap baik. Istri kami pergi meninggalkan kami, suami pergi meninggalkan kami, anak-anak pergi meninggalkan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, layakkan setiap kami. Buat kami, setiap hari kami rasakan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya kalau kami rasakan kebaikan Tuhan, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita yang terpancar dari kehidupan kami. Dan kalau itu terpancar dari hidup kami percaya istri kami, suami kami, anak-anak kami, tetangga kami, teman keluarga kami, teman pekerjaan kami, di kantor kami, dimanapun, mereka juga akan merasakan kebaikan Tuhan lewat kami. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat menyalurkan, agar kami dapat mengaplikasikan, agar kami dapat mentransfer kebaikan Tuhan yang sudah kami alami Tuhan. Seperti Musa alami kebaikan Tuhan, dia ingin Hobab alami kebaikan Tuhan yang sama yang dia alami dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mengalami kebaikan Tuhan. Kami ingin jemaat mengalami kebaikan Tuhan. Kami ingin tim praise and worship mengalami kebaikan Tuhan. Kami ingin tim media mengalami kebaikan Tuhan. Kami ingin sekolah minggu kami mengalami kebaikan Tuhan. Guru sekolah minggu kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami ingin setiap orang-orang tua dalam ruangan ini mengalami kebaikan Tuhan yang sama yang kami alami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mendatangkan damai, sejahtera, sukacita dalam setiap kehidupan kami. Biar kebenaran firman-Mu yang sederhana ini masuk, tinggal, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan buah yang kami hasilkan menjadi berkat bagi setiap orang yang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari kami berikan tepuk tangan yang meriah. Saya percaya kami semua diberkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Saya persilahkan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, waktu yang sangat baik di mana kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang baik sehingga dimanapun kami berada kami bisa menjadi berkat. Hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu, Allah memberkati dalam segala kelimpahan. Saatnya kami akan berikan persembahan, Engkau berkati dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Tes. Baik Bapak Ibu, sambil memberi kita mendengar beberapa dan menyaksikan beberapa pemberitahuan kebaktian kunjungan hari Rabu di tempat Ibu Elis Rade dekat jalan masuk asrama tentara di Konino. Sedangkan tanggal 28 kita sementara tidak mengadakan kebaktian kunjungan karena tanggal 29, 30, 31 ada kebaktian misi, konferensi misi di tempat ini yang diisi dengan seminar pagi dan KKR sore. Hari Senin, lalu hari Sabtu dan hari Senin. Sedangkan hari Minggu kebaktian seperti biasa, namun itu juga disebut kebaktian misi. Dalam kebaktian kedua ada upacara diisi dengan upacara wisuda tamatan sekolah teologi di dalam ruang kebaktian ini. Lalu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tergerak untuk memberi bagi pembangunan, Anda setiap kali saya bilang supaya sekecil apapun uang yang saudara mau kasih, taruh di amplop dan tulis baik-baik ini untuk pembangunan. Karena gereja kita punya tanggung jawab membangun 2 buah gereja yang dimulai dari tahun ini. Dan yang sangat mendesak adalah gereja di Oemova. Karena mereka kita sudah kasih 6 terpal, tapi kemarin dulu saya dapat berita hujan di sana hebat dan terpal ada yang sudah tampung air berat dan robek. Jadi kita harap bahwa mereka bisa cepat membangun. Sekarang mereka sedang ngecor seluruh tiang, lalu ring bulk atas mereka sedang berupaya untuk cor. Lalu selesai ngecor, saya dengan Departemen Misi akan turun untuk bawa tukang kap untuk ukur dengan baik. Untuk dipasang kap, lalu segera atap dulu walaupun belum ada tembok, supaya mereka bisa beribadah di tempat yang tidak kena hujan. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberi bagi pembangunan, silakan. Lalu pembangunan kita di Oetalu Sejahtera-Land juga. Beberapa hari ke depan mulai pengecoran tiang-tiang. Lalu kita berharap sebelum Tuhan Yesus datang bangunan-bangunan selesai kita bisa menggunakannya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang ya kita kasih tinggal semua. Selesai kebaktian misi barulah dilanjutkan dengan kebaktian kunjungan yang tinggal barangkali 4 hari Minggu. Itu berarti ada 8 kali kebaktian kunjungan. Lalu setelah itu libur lagi karena Desember mulai persiapan Natal, kebaktian Natal. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Tidak ada. Nanti sebentar kalau Bapak Ibu yang berhari ulang tahun mau didoakan boleh datang di depan. Your Excellency, Holy World in Europe and Middle East, Africa, in Asia, Australia, New Guinea, where you join us in the Sunday service this morning.
may you get blessing. This morning, preacher is Pastor Gerard Adu with his them in send his sermon, God goodness, not especially to human being, but for everybody have decision to get it. And we hope you pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying, and we meet you in the next week in the Sunday service. God bless you. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Presley Blessing. Kami berdoa, mengucap syukur bersama kekasih kami yang berhari ulang tahun.
di mana Engkau telah berikan tambah 1 tahun dalam hidup mereka. Mereka melewati berbagai pergumulan, himpitan dan tantangan, tapi Tuhan meneguhkan dan menguatkan sehingga mereka bisa berdiri di hadapan-Mu di tengah-tengah kami, dan kami semua berdoa buat mereka. Beri mereka umur panjang, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit dan celaka, dan beri mereka setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Mereka jadi berkat di mana saja mereka berada. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati para janda, balu, duda, yatim piatu. Tuhan cukupkan keperluan mereka. Jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jemaat yang ada dalam keadaan susah dan tertekan, Tuhan hiburkan. Jemaat yang sedang mengadakan perjalanan karena berbagai tugas dan pekerjaan, Engkau sertai. Kalau mereka nyebrang laut atau melintasi udara dengan pesawat atau kendaraan darat, jauhkan mereka dari mara bahaya dan celaka. Jadikan semua kami orang-orang yang terus bersaksi, orang-orang yang terus menyampaikan firman Allah lewat sepak terjang kami kepada semua orang yang kami jumpa. Kami berdoa buat semua hamba Tuhan, pengerja, pelayan, misionaris yang melayani hari ini dan hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati, jaga lindung mereka. Seluruh kami Tuhan ikat kuat dengan kasih-Mu sehingga ada kesatuan di dalam Engkau, dalam hal beribadah, menyembah, terlebih dalam memahami akan kasih setia dan kebaikan-Mu buat hidup kami. Dan biar kami setia di dalam kasih-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pendeta Gerard bersama keluarga dalam pelayanan di Sunset Church. Tuhan berkati ia dan jemaatnya. Dan semua anak cucu kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love and compassion from our Lord God, the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari pihak Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun. Bagi Bapak Ibu ingat hari Sabtu jam 8.30 ada seminar hari Sabtu depan ini. Jadi usahakan untuk hadir, dan sorenya jam 5 ada KKR misi. Undang teman, sahabat, kawan, saudara dan jemaat yang tidak tahu atau belum mendengar. Tuhan Yesus memberkati.